Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak. Pagi. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, adalah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya Bapak akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Yang pertama Arin, Iza, Tiara, Sela. Oke. Semuanya lengkap, tidak ada yang sakit atau apa. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak akan membahas tentang suatu bab. Ya, nah kalian terlebih dahulu apa yang kalian tahu tentang rukun Islam? Ada berapa? Coba sebutkan. Ya, bareng-bareng. 1. Membaca 2 kalimat syahadat. 2. Sholat. 3. Zakat. 4. Puasa. 5. Haji. Nah, yang kedua apa tadi? Sholat. Kaitannya dengan bab ini Bapak akan membahas tentang menyempurnakan ibadah dengan sholat sunnah. Bab yang ke-7. Ya. Nah, manfaat yang kita dapat dalam mempelajari hal ini adalah menjadi dekat dengan Rasulullah SAW, menyempurnakan ibadah wajib, menyucikan jiwa pelakunya, menjadi wali dan kasih Allah SWT yang selalu dicintainya. Selanjutnya, kompetensi dasar memahami ketentuan sholat sunnah mu'akkad dan ghairu mu'akkad serta menganalisis sholat sunnah mu'akkad dan ghairu mu'akkad. Kompetensi dasar selanjutnya mempraktikkan sholat sunnah mu'akkad dan ghairu mu'akkad. Nah, pengertian sholat sunnah. Nah, ini pembahasannya pengertian sholat sunnah mu'akkad dan sholat sunnah ghairu mu'akkad. Yang kedua jenis sholat sunnah mu'akkad dan sholat sunnah ghairu mu'akkad. Yang ketiga kesimpulan pelajaran. Media yang Bapak gunakan, rektor, PowerPoint, buku pelajaran, alat dan bahannya Bapak menggunakan penggaris, spidol, laptop, dan papan tulis. Nah, penilaiannya Bapak gunakan ada 3. Yang pertama sikap, lembar pengamatan. Yang kedua pengetahuan, lembar kerja peserta didik. Yang ketiga keterampilan, kinerja dan observasi peserta didik. Terutama keterampilan ini pada saat kalian kelompok ya. Ada yang mau tanyakan enggak? Baca. Masuk ke babnya ya. Itu pengertian sholat sunnah. Sholat sunnah yaitu selain sholat fardu 5 waktu, di mana jika menunaikannya akan memperoleh ganjaran, sedangkan jika tidak melaksanakan tidak mendapatkan dosa. Selanjutnya, pengertian sholat sunnah mu'akkad. Sholat sunnah mu'akkad merupakan sholat sunnah yang sangat dianjurkan dan senantiasa dikerjakan umat Islam sebagaimana Nabi melakukannya. Yang ketiga, pengertian sholat sunnah ghairu mu'akkad. Sholat sunnah ghairu mu'akkad merupakan sholat sunnah yang terkadang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Lalu jenis sholat sunnah. Jenis sholat sunnah yang mu'akkad itu ada 3. Pertama sholat sunnah rawatib mu'akkad, qobliyah dan ba'diyah. Sholat sunnah yang dilakukan sebelum atau sesudah sholat fardu, di antaranya 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat sesudah isya. Lalu ada sholat sunnah malam, yaitu di antaranya tarawih, witir, tahajud. Lalu ada sholat id, yaitu sholat idul fitri dan idul adha. Lalu jenis sholat sunnah ghairu mu'akkad, sholat sunnah rawatib ghairu mu'akkad, qobliyah dan ba'diyah. Sholat sunnah yang dilakukan sebelum atau sesudah sholat fardu. Yang pertama di antaranya 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum sholat isya, 2 rakaat sebelum sholat dan sesudah sholat zuhur. Lalu ada sholat istisqa atau apa? Ada yang tahu nggak? Sholat Ya. Lalu ada sholat khusuf. Sholat apa coba? Sholat gerhana. Sholat istikharah. Sholat minta petunjuk. Oke, ya pinternya Tiara. Oke, selanjutnya Bapak akan menugaskan kalian menjadi 2 kelompok. Yang pertama yang sini kelompok pertama yaitu mencari mengirim kandidatnya 1 orang untuk menyebutkan sholat dan niat dari jenis sholat sunnah mu'akkad dan jumlah rakaat dan kapan dilaksanakan. Yang kelompok 2 mencari mengirim kandidatnya 1 orang untuk menyebutkan sholat dan niat dari seluruh jenis sholat sunnah ghairu mu'akkad, jumlah rakaat dan kapan dilaksanakan. Yuk, sekarang silakan untuk kelompok pertama
kelompoknya Mbak Tiara dan Mbak Sheila. Mbak Tiara dulu yuk. Sebutkan sholat dan niat dari jenis sholat sunnah muakkad Mbak. Nanti gantian kelompok, sekelompok gantian. Silakan Mbak Tiara. Sholat taraweh, niatnya usolli sunatan tarawih rakaat ini mustambilah billahi ta'ala. Jumlah rakaatnya ada yang 8 dan ada yang 11 rakaat. Ini kapan dilaksanakan? Pada malam hari. Pada malam hari di bulan apa? Bulan Ramadan. Nah, selanjutnya yuk Mbak Sheila ya Mbak. Sholat witir, niatnya usolli sunatan witri rakaatan lillahi ta'ala untuk 1 rakaat. Jumlah rakaatnya ganjil paling sedikit 1 dan pada umumnya 3. Jadi Mbak Tiara lagi coba Mbak. Yang ketiga, sholat tahajud, niatnya sholli sunatan tahajud rakaatain lillahi ta'ala. Jumlah rakaatnya secara umum ada 2 rakaat, namun dapat dikerjakan hingga 13 rakaat. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Selanjutnya yuk kelompok 2 dari Mbak Arin sama Mbak Iza. Sebutkan sholat dan niat dari seluruh jenis sholat sunnah dan muakkad, jumlah rakaat dan kapan dilaksanakan. Mbak Arin dulu yuk. Sholat istiqlal, niat usolli sunatan istiqlal rakaatain lillahi ta'ala. Jumlah rakaat 2 rakaat. Oke, terus Mbak Iza. Sholat kosong, niat usolli sunatan rakaatain lillahi ta'ala. Jumlah rakaat 2 rakaat. Terus Mbak Arin satu lagi yuk. Sholat istiqlal, niat usolli sunatan istiqlal rakaatain lillahi ta'ala. Jumlah rakaat 2 rakaat. Nah, terima kasih. Jadi kita tahu ya, ada sholat sunnah wajah yang ada sunnah muakkad dan sunnah baru muakkad. Nah, sekarang untuk selanjutnya kita ada manfaat dalam sehari-hari dan kesimpulan pada pembelajaran pada hari ini. Nah, apa manfaat kita jika kita melakukan sholat sunnah? Nah, ini ada dosanya berguguran ketika rukuk dan sujud. Semakin kita banyak sholat, maka dosanya berguguran. Semakin banyak sholat dikerjakan, maka semakin banyak dosa yang berguguran. Diriwayatkan dalam hadis Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang hamba jika sedang sholat didatangkan semua dosa-dosanya dan diletakkan di atas kepala atau pundaknya. Lalu ketika dia rukuk atau sujud, maka dosa-dosa itu berguguran dari dirinya. Lalu diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh beruntungnya orang yang rajin mengerjakan sholat sunnah, kedudukannya sangat mulia sekali di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan hidup bahagia di dunia maupun di akhirat. Diriwayatkan dari Ma'ban bin Abi Talhah al-Ya'mari radhiyallahu anhu dalam hadis Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbanyaklah sujud kepada Allah. Sungguhnya jika engkau sujud 1 kali saja, maka Allah akan mengangkat derajatmu dan Allah akan menghapus kesalahanmu. Riwayat Muslim. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan enggak? Ya. Terima kasih Bapak. Cukupkan pada pertemuan hari ini. Marilah kita berdoa. Semoga pembelajaran pada hari ini dapat memberikan manfaat bagi dunia dan akhirat. Mari kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.